Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Zugmannschaft yang dibuat oleh 99% Sneaky. Dan judulnya ini merupakan bahasa Jerman dari tim pencari. Dan di Sudoku ini kita punya disjoint group. Semoga nggak begitu sulit ya untuk scanning disjoint groupnya. Kadang-kadang bisa sedikit tricky soalnya untuk nge-scanningnya. Kemudian kita punya German Whispers, garis-garis hijau ini, dan kita punya Search 9 ya. Tapi di sini sedikit berbeda gitu Search 9-nya. Biasanya kalau Search 9 itu panah-panah ini hanya menunjukkan secara vertikal atau secara horizontal gitu. Menunjukkan di mana sih posisi angka 9 di baris atau kolomnya. Cuman kalau Search 9-nya di sini, dia bisa menunjukkan angka 9 pada diagonalnya. Saya kayak baru pertama kali deh untuk bermain Search 9 dengan adanya diagonal ini ya. Jadi sangat menarik banget untuk melihat logika apa sih yang bisa ditemukan. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Untuk disjoin, petak dengan posisi kotak 3x3 yang sama tidak boleh berisi angka yang sama. Oke, jadi kalau kita lihat pada setiap kotak 3x3, misalkan pada pojok kiri atas gitu. Semua posisi pojok kiri atas. Itu nantinya tidak boleh berisi angka yang sama. Karena dia semuanya berada di posisi yang sama, pojok kiri atas, maka dia seluruh petak ini nantinya tidak boleh berisi angka yang sama. Harus ada angka 1-9 muncul tepat satu kali. Sama juga untuk seluruh posisi yang lainnya. Misalkan di atas dan di tengah sini, dia harus berisi seluruh angka yang berbeda. Dan sama juga dengan posisi-posisi lainnya. Ya, jadi itu sih yang kadang-kadang bisa sedikit tricky gitu untuk scanningnya. Kemudian kita punya German Whispers. Angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Jadi contohnya bisa aja 1 dan 8. Dua petak ini memiliki selisih minimal 5. Bisa aja 5 atau lebih ya. Semua garis ini. Jadi dua petak yang bersebelahan selalu memiliki selisih minimal 5. Kemudian yang terakhir adalah Search 9 di sini. Pada setiap arah yang ditunjukkan oleh panah, terdapat tepat satu angka 9. Angka pada panah menunjukkan jarak dari petak tersebut hingga angka 9 sesuai arah panah. Jadi, untuk panah-panah di sini, dia hanya ada satu angka 9 yang muncul, tepat satu angka 9 ya, yang muncul pada setiap arah panah ini. Contohnya, arah panah di sini menunjukkan bahwa di seluruh petak ini terdapat tepat satu angka 9. Dan nantinya angka pada panah di sini menunjukkan jarak dari petak ini ke angka 9. Contohnya kalau ini 3, dia akan menghitung 1, 2, 3, maka ini menjadi angka 9. Dan angka 9 tidak boleh muncul lagi di seluruh petak yang lainnya, karena angka 9 sudah muncul tepat satu kali. Oke, sama juga dengan panah-panah lainnya. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Gimana ini ya kalau agak cukup ini sih apa kombinasi peraturan yang tidak biasa gitu, disjoin, German Whispers dan juga Search 9 dan ada diagonal ya. Oke. Ya, kalau kita lihat dari segi disjoinnya, seluruh petak ini berisi angka yang berbeda ya. Karena dia berada dalam disjoin group yang sama. Dan kebanyakan dari petak-petak ini, dia merupakan petak Search 9. Menarik. Oke, mungkin kita coba lihat dari panah ini dulu kali ya. Karena dia menunjukkan jarak. Oh, oke. Kayak saya sedikit dapat nih untuk logika pertamanya. Panah ini menunjukkan bahwa ada satu angka 9 di arah panah di seluruh petak ini. Tapi panah ini menandakan bahwa dia melihat angka 9 di atas ini. Maka karena hanya ada satu angka 9 pada setiap baris dong ya, maka dia pasti ada di tengah-tengah sini supaya bisa dilihat oleh kedua panah tersebut. Tapi kita harus sedikit berhati-hati juga untuk menempatkan angka 9-nya. Karena kalau kita menempatkan angka 9 di sini,
Ups, kenapa ini masih nyala? Sorry. Conflict checker. Bukan conflict checker. Check cancel mark ya. Oke. Sorry. Kalau kita menempatkan angka 9 di sini, seluruh petak ini bakal satu dong. Karena ini menunjukkan jarak ke angka 9 satu petak, dan ini juga menunjukkan jarak ke angka 9 satu petak. Dan akan berulang angka 1 di boxnya. Maka ini bukan angka 9. Dan sama juga di sini ya logikanya. Kalau ini kita tempatkan angka 9 di sini, ini bakal double 1. Maka itu nggak mungkin. Oke, berarti kita tahu sekarang, iya, dan 9 juga nggak mungkin di sini ya. Kalau kita menempatkan angka 9 di sini, jarak kedua petaknya ini bakal 3 dong. 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. Dan itu nggak mungkin. Tiganya bakal berulang. Maka 9 antara di sini atau di sini. Berarti kalau kita menempatkan angka 9 di sini, jarak petak ini merupakan 2 ya. 1, 2. Dan jarak petak ini 1, 2, 3, 4. Maka ini menjadi 4. Tapi kalau kebalikannya, ini merupakan 9, maka ini merupakan 2 jaraknya. Dan ini merupakan 4. Maka ini bakal selalu dipilih dari 2 dan 4. Tergantung dengan posisi penempatan angka 9-nya. Maka kita punya 24 pair juga ya di sini. Berarti kita tahu bahwa di disjointnya ini tidak mungkin ada angka 2 dan 4 lagi muncul di disjointnya. Karena kita harus menempatkan seluruh angka 1 sampai 9 tepat satu kali pada peta kuning, dan kita sudah punya 2 dan 4. Berarti ya kayak seluruh petak ini nggak bisa berisi 2 atau 4 lagi ya. Dan petak ini juga cukup menarik sih. Petak ini, di mana sih kita melihat angka 9-nya? Karena 9 nggak mungkin di box ini. Berarti antara di sini, atau di sini. Dengan jarak 1, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7 ya. Dan dia nggak mungkin berada di sini ya. Semua angka 9 tidak akan pernah bisa ditempatkan pada panah. Karena jaraknya nggak bakal pernah cukup ya. Kalau di sini bakal 1, 2, 3, 4 keluar grid gitu melihat angka 9-nya. Dan itu kan nggak mungkin. Maka ini bukan 7. Maka ini antara melihat di sini, atau di sini. Dan juga seluruh panah di sini juga cukup menarik sih. Dia melihat angka 9 di diagonal ini. Dan cukup terbatas juga sih opsinya. Karena 9-nya nggak mungkin di box ini lagi. Sudah ada angka 9 di boxnya. Maka tidak mungkin di diagonal. Maka antara 1, 5, 6, 7. Dan tidak akan pernah bisa dipanah lagi. Ini berarti bakal selalu dipilih dari 1, 5, 6 nggak sih? Wow. Jarak yang mungkin 1, 5, 6, dan nggak mungkin dipanah. Di sini juga masih sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keluar grid. Itu nggak mungkin. Maka ini bakal selalu dipilih dari 1, 5, 6 juga. Dan sama juga logikanya di sini ya. 1 nggak mungkin di sini. 5, 6 nggak mungkin di sini. Oke, berarti ini bakal selalu dipilih dari 1, 5, 6. Wow. Luar biasa sekali. Berarti ya salah satu, ya di sini kita punya, pola ini nggak sih, pola jellyfish, swordfish, sorry. Karena angka, ya kalau ini merupakan angka 1, maka dia akan melihat angka 9 di sini. Kalau ini merupakan angka 1, dia akan melihat angka 9 di sini. Kalau ini angka 1, kita akan melihat angka 9 di sini. Maka salah satu petak ini harus berisi angka 9. Dan logika yang sama untuk angka 5 ya. Salah satu petak ini harus 5, maka harus ada angka 9 di sini, 9 di sini, atau 9 di sini. Dan untuk 6, sedikit berbeda ya. Harus ada 9 di sini. Coba kita ganti deh warnanya. Gini kali ya. Berarti kita tahu bahwa di biru harus ada satu angka 9, di orange harus ada satu angka 9, dan di hijau sini harus ada satu angka 9 yang di indekskan oleh seluruh angka ini.
Tapi sekarang di disjoint kuning ini kita punya 1, 2, 4, 5, 6. Maka yang tersisa adalah 3, 7, 8, 9. Dan kita tahu ini bukan 9. 9-nya ada di sini. Oke. Dan ini bukan 3 ya. Kalau di German Whispers 3 di sini, dia untuk memiliki selisih minimal 5 hanya bisa dengan angka 8 atau 9. Tapi tidak mungkin ada 9 di box ini lagi, maka dua-duanya harus 8 yang bersebelahan dan akan berulang. Maka ini bukan 3, antara 7 atau 8. Dan ya, kalau di German Whispers itu dia bakal selalu bergantian gitu polaritinya. Karena kita tidak bisa menempatkan angka 5 dulu deh. Angka 5 tidak akan pernah bisa ditempatkan pada Whispers karena kita tidak memiliki angka dengan selisih minimal 5 dengan angka 5. Kita butuh 0 atau kurang dari 0 dan 10 atau lebih. Dan itu kan nggak mungkin. Maka angka 5 tidak akan pernah bisa ditempatkan pada Whispers. Dan dua petak yang bersebelahan itu nggak mungkin dua-duanya dipilih dari angka rendah. 1, 2, 3, 4 contohnya. Kalau dua-duanya merupakan angka rendah, kita hanya bisa mendapatkan selisih maksimal 3. Dan itu kan bukan selisih minimal 5. Dan bukan juga dua angka tinggi ya. Dua angka tinggi tidak bisa bersebelahan atau dia akan memiliki selisih maksimal 3 saja. Maka itu nggak mungkin. Maka kita tahu bahwa dia bakal selalu bergantian gitu polaritinya. Kalau ini angka rendah, ini angka tinggi, ini angka rendah, dan seterusnya. Kalau ini angka tinggi, ini angka rendah, dan bergantian terus-menerus. Jadi kita tahu ini merupakan angka tinggi sekarang, ini merupakan angka rendah, ini merupakan angka tinggi, dan ini merupakan angka rendah. Nice. Dan 4 juga tidak akan pernah bisa ditempatkan di sini. Kalau ini 4, ini butuh 9, dan nggak mungkin. Tapi sama juga untuk 3 ya. Karena 9 sudah ada di sini, maka 9 tidak bisa di sini lagi. Maka kalau ini 3, kita punya permasalahan yang sama, ini harus double 8. Ini juga bukan 6. Kalau 6 itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 1, maka ini bakal double 1. Dan kita punya 7, 8 pair. Menarik. Ini juga bukan 4, karena ini bukan 9. 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 9. Sama juga di sini berarti. Oke. Ya, tapi oke. Petak ini kita nggak bisa menempatkan angka 9 di sini nggak sih? Kalau ini merupakan angka 9, jarak dari petak ini ke angka 9, 1, 2, 3. Ini merupakan 3. Dan ya, intinya di diagonal ini tidak mungkin ada angka 9 lagi ya. Dia hanya muncul satu kali, maka ini sudah pasti akan mengindeks petak ini. Sama juga di sini. Dia akan selalu mengindeks ke petak ini dan menjadi angka 3 dan berulang 3-nya. Maka kita tidak bisa menempatkan angka 9 di sini. Berarti ini bukan 1 ya. Angka 1 antara di sini atau di sini dan mengindeks 9 di biru. Ya, kita perlahan-lahan mulai sedikit mengerti ya untuk kandidat-kandidat ini, untuk melihat kandidat-kandidatnya. Oke. Di mana angka 9 di diagonal ini? Pilihannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita tahu 9 nggak mungkin di sini atau di sini ya. Kita sudah ada 9 di baris, di kolomnya, maka tidak bisa di sini atau di sini. Maka tidak bisa di box ini juga. Ini bukan angka 9, sudah ada 9 di boxnya. Maka tadi kita tahu ini bukan angka 9 juga, atau kita punya permasalahan yang sama. Maka ini antara posisi keempat atau kelima. Dan logika yang sama untuk ini ya. Tidak mungkin di kolomnya, tidak mungkin ini, tidak mungkin ini. Maka antara di dua petak ini. Maka ini merupakan 4 atau 5. Dan membuat 4-5 pair. Berarti antara dia mengindeks di sini atau di sini. Dan di sini antara mengindeks di sini atau di sini. Dan memang sudah pasti nggak sih? Salah satu petak ini harus berisi angka 4, maka akan mengindeks 9 di sini. Dan salah satu lagi harus mengindeks 9 di posisi kelima ya. Antara ini 5
menempatkan 9 di sini, atau ini 5 menempatkan 9 di sini. Maka mungkin coba kita cancel marka gini aja kali ya. Kita menandakan bahwa 9 harus ada di salah satu petak ini, dan salah satunya lagi harus di box ini 9. Dan ini membentuk pola X-Wing, di mana kita menempatkan angka 9 di baris ini, dan mungkin di boxnya lagi, sudah ada di boxnya, dan mungkin di box ini, maka ada di salah satu petak ini. Nice. Tadi kita tahu tidak mungkin dipanah, maka antara di sini atau di sini. Dan memang kita sudah tahu itu sih dengan posisi yang kelima dan 6 di sini ya. Dia sudah pasti menandakan angka 9 di sini atau di sini. Oke, oke. Oh. Oh, wow. Dan kita punya pola X-Wing nggak sih sekarang di sini? Kita tahu di biru harus muncul satu angka 9. Di ungu harus muncul satu angka 9. Tadi di biru diindeks oleh angka 1 di sini ya. Dan di ungu diindeks oleh angka 5 di sini. Maka ini membentuk pola X-Wing ya. Ini pola X-Wing yang beneran sih sekarang. Luar biasa sekali. Kita harus menempatkan dua angka 9. Angka 9 harus ditempatkan dua kali pada seluruh petak ini. Satu di biru dan satu di ungu. Tapi kita hanya bisa menempatkan maksimal satu pada setiap barisnya. Ada maksimal satu angka 9 di sini dan maksimal satu angka 9 di sini. Maka harus ada satu pada setiap barisnya agar memenuhi kuota tersebut. Maka harus ada 9 di sini dan harus ada 9 di sini. Dan itu akan mengeliminasi seluruh angka 9 yang tersisa di barisnya. Maka sekarang kita tahu bahwa orange tidak mungkin angka 9 lagi. Dan kita bisa menempatkan angka 9 di orange. Wow. Konstruksi yang sangat brilian sekali. Bisa menimbulkan pola X-Wing ya dengan adanya penempatan search 9 di sini. Wow. Brilian. Oke, berarti kita tahu sekarang orange di sini. Berarti dia menandakan bahwa ini merupakan yang posisi kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini bukan 5 lagi. Dan ya, ini menandakan posisi di hijau ya. Ini berarti bukan angka 9. Yang 6 antara 9 di sini atau 9 di sini. Oke. Oke, tapi kita tahu nggak sih sekarang, karena ada panah ini ya. Panah ini harus melihat angka 9 di salah satu petak ini. Dia nggak mungkin berada di petak ini lagi, maka harus ada di 3 petak ini. Dan 9 di sini berada di boxnya ya. Maka mengeliminasi petak ini, maka sekarang kita tahu yang mana yang hijau. Wow, benar-benar luar biasa sekali sih kalau menurut saya. Flow atau alur penyelesaian dari puzzle ini. Oke, berarti 9 di sini harus diindeks dengan angka 6 tadi di sini. Dan ini merupakan yang satu, mengindeks angka 9 di sini. Menyelesaikan 9 di ungu. 9 di ungu harus diindeks dengan 5 di sini ya tadi. Dan ini harus mengindeks 4 sekarang oleh Sudoku. 1, 2, 3, 4 di sini. Dan 9 di sini membuat ini menjadi angka 9 di boxnya. Membuat ini menjadi 2, mengindeks ke 9. Dan ini menjadi 4 untuk mengindeks ke 9. Wow, langsung dapat banyak angka ya. Sangat satisfying banget. Oke, berarti ini antara melihat 2, 3, atau 4. Oke, berarti kita coba untuk remove aja dulu coloringnya. Nah, tidak terlalu membantu lagi. 9 tapi nggak mungkin di sini sekarang. Maka ini bukan posisi kedua ya. Dan di sini juga mengindeks angka 9 di salah satu petak ini ya. Di kolomnya hanya ada satu angka 9. Maka ini antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8. Berarti ya kalau ini 3 ini harus 7, kalau ini 4 ini harus 8. Karena dia mengindeks posisi angka 9 yang sama. Oke. Oh iya, mungkin jangan lupa nih posisi disjoin. Yap, ada posisi 9 di pojok kanan atas, maka ini bukan 9 lagi. 9 juga nggak mungkin di sini ya. Ini merupakan panah. Oke, ada beberapa cara untuk mendapatkan angka 9-nya. Maka ini merupakan yang 9, dan ini harus diindeks dengan 3 dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yap. Dan harusnya 9 terakhir bisa kita tempatkan nggak sih? Atau nggak dengan disjoin lah ya.
9 sekarang di box ini harus menempatkan di dua petak ini, tapi oleh disjoin nggak mungkin di pojok kanan atas lagi. Nice. 9 harus di sini, dan 9 terakhir sekarang bisa kita tempatkan di sini. Nice. Sekarang semua source line ini udah selesai nggak sih harusnya? Semuanya sudah mengindeks angka 9 ya, kecuali petak ini dia akan mengindeks 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Sekarang tinggal German Whispers dan disjoin saja ya yang harus kita pikirkan. Oke, tiga mengeliminasi petak ini. Jadi kuning sekarang kita harus menempatkan angka 3 di pojok kanan atas. Oke, ini coloringnya sudah oke lah, nggak usah kita gunakan lagi. Ini merupakan angka tinggi, maka ini merupakan angka tinggi juga. Dan ini merupakan angka rendahnya. Tidak bisa 2, 3, 4, harus 1. 7, 8. Baris ini mungkin, baris ini kita butuh 5, 7, 8. Ini bukan 5. Oke. Ada disjoin yang menarik nggak sih di sini? Yap. eh, Posisi ini ya. Kayaknya coba saya coloring aja untuk posisi ini. Kita harus menempatkan, tidak mungkin ada angka 5 di sini ya. Maka ini menjadi angka 5 di barisnya. Dan kita belum menempatkan 1, 2, 6, 7, 8. Ini kita baca mark aja lah ya. 1, 2, 6, 7, 8. Ini bukan 7. Mungkin 6 juga sih. Kalau ini 6, ini bakal double 1. 6 hanya bisa terhubung dengan angka 1 pada German Whispers. Bukan 6. Ini bukan 1 juga oleh Sudoku. Ini antara 2 atau 8 ya. Dia nggak mungkin 2 nggak sih? Kalau dia 2, ini harus angka tinggi. Dan tidak bisa 7 dan 9. Maka pilihannya adalah 6 dan 8. Dia nggak mungkin dong double 8 atau double 6. Maka salah satunya harus 6. Dan 6 dan 2 bukan angka dengan selisih minimal 5. Maka itu nggak mungkin. Nice. Berarti ini menjadi 8. Membuat disjoin ini menjadi 7. Ini berarti bukan 7, 8 lagi di disjoinnya. Nice. 7 membuat ini menjadi 8. Oke. 5 bisa kita tempatkan oleh Sudoku di sini. Dan kita tersisa di box ini 2, 3, 4. Mana lagi nih? 7, 8. Ya oke lah, kita coba benchmark aja lah ya. Untuk baris ini kita butuh 2, 3, 6, 7. Ini bukan 7. Ya nggak terlalu menarik sih. Posisi disjoinnya juga belum terlalu membantu ya di sini. Hmm. Sedikit sih, sedikit membantu sih. Di mana posisi angka 8 di disjoin ini? Karena kita punya 7, 8 pair di baris ini. Maka tidak bisa ada 7 dan 8 lagi di petak-petak yang tersisa. Maka di mana sih posisi angka 8 di disjoin ini? Hanya bisa di sini. Nice. Berarti kita tersisa di sini 1, 2, 6, 4. Oke. Dan ini bukan 1. Oh, ini bukan mungkin 1 semua ya. Mulai disjoin. Berarti 1, ya 1 sudah pasti di sini sih. Di disjoin hijau juga kita bisa lihat ada di dua petak ini. Ini bukan 6 atau dia hanya bisa terhubung dengan angka 1 dan nggak mungkin. 3 juga nggak mungkin. 3 hanya bisa terhubung dengan angka 8 atau 9. Sudah ada 8, 9 di kolomnya. Hmm, 8 di sini harus terhubung dengan angka rendah ya. Nggak mungkin angka 4, tidak mungkin selisih 1, tidak mungkin memiliki selisih minimal 5 dengan angka 8, maka harus 1 dan 2, mengeliminasi 2 dari sini. Ini bukan 2. Mana lagi nih? Oke.
Di mana ya tempat yang berguna? Mungkin di kolom ini kita butuh, iya ya, oke, kolom ini lumayan berguna. Kita butuh 1, 2, 4, 6 ya. Tapi dua petak ini untuk memiliki selisih minimal 5 hanya bisa angka 1 dan 6. Maka ini bukan 1 atau 6 lagi. Dan ini juga bukan 2. Ada 2 di boxnya. Nice. Dan ya 6 masih mungkin di sini sih ya. Kalau 6 di sini dia harus terhubung dengan angka 1 dua-duanya. Atau mungkin ada disjoin kali yang membantu. Hmm. Kayaknya belum ada deh. Oke. Box ini kali kita butuh 3, 5, 6. Hmm. Tricky ya ini. Oh, ini ada eliminasi 4 di sini. Mungkin kita coba gimana ya untuk ini bukan 2 oleh Sudoku. Coba kita coloring aja lah ya untuk misalnya. Nah, masalahnya nggak terlalu berguna juga sih kalau misalkan kita lihat ya di sini. Mungkin kayak pojok kanan atas cukup menarik sih ya untuk pilihan angka-angkanya. Ah, oke nggak, tapi 5 dulu deh. 5 oleh Sudoku, dia nggak bakal pernah bisa di garis hijau, maka bisa kita tempatkan di sini. Dan ya 5 melihat ke samping, mengeliminasi dua petak ini ya. Nah, sekarang 5 yang bisa ditempatkan di sini. Kita coba terus yang angka 5 kali ya, karena mungkin di show ini juga membantu. 5 hanya bisa di sini di boxnya, dan ya kita bisa menempatkan seluruh angka 5 ternyata. Dan 5 selesai. Nice. Ada angka apa lagi nih yang lumayan banyak? Hmm, 3 mungkin. 3 sudah ada 2 angka. Tapi dia nggak melihat ke samping ya, jadi nggak terlalu menarik sih. Hmm. Gimana nih lanjutannya? 3, 9. Oke. Hmm, pojok kanan bawah nggak terlalu menarik juga tapi. So, kita coba lihat German Whispers ini kali ya. Saya belum terlalu ngelihat terlalu banyak ini. Oke, ini nggak mungkin angka tinggi. Yap, di sini harus kita lihat ya. Di sini tidak bisa berisi angka 789, dan kalau ini 6, dia hanya bisa terhubung dengan angka 1 dan nggak mungkin. Yes, seperti ini merupakan yang angka rendah, 2, 3, 4. Ini merupakan angka tinggi. Ini juga angka tinggi. Dan 7 hanya bisa terhubung dengan angka 2 untuk memiliki selisih minimal 5. Dan ini juga nggak mungkin 6 ya. 2 dan 6 tidak bisa memiliki selisih minimal 5. Nice. Ini menjadi 8. Disjoin ungu tidak bisa berisi angka 7 lagi. Ya, udah pasti sih di barisnya ya. 2 mengeliminasi petak ini. Dan di kolom ini kita butuh 4, 6, dan 3. 3, 4, 6 triple di box ini mengeliminasi 6 dari sini. Dan sekarang kita bisa lihat ya, ini menjadi 1, 2 pair, dan di hijau kita butuh angka 6. Nice. 6 menyelesaikan 3 dan 2. Ini bukan 2 lagi. Ya, dan orange seharusnya sudah oke ya. Orange sudah oke di joinnya. Di hijau juga sudah oke karena hanya tersisa di barisnya saja. 3 membuat ini menjadi 6. Di sini kita butuh 3 dan 4. Ada 4 di sini.
3 menit ke atas, ini bukan 3 lagi. Kolom ini kita butuh angka 7 yang membuat ini menjadi 8. Nice. 128, kita butuh 8 di box ini. 8 membuat ini menjadi 7, dan untuk memiliki selisih minimal 5 dengan angka 7 hanya bisa 1 dan 2. Sehingga ini menjadi 1 dan ini menjadi 2. 46 346 ya di sini. Mungkin belum membantu. Tapi 4 di sini mengeliminasi 4 di sini. 2 ya, membuat ini menjadi 1 2. Dan di baris ini kita butuh 1 8 dan 7. Mungkin belum bisa kita selesaikan, tapi 1 7 8. Box ini butuh 3 dan 6. Belum juga ya. Ada disjoin mungkin nanti yang membantu. Yap, kayak 6 di sini mengeliminasi 6 dari sini. Makanya menjadi 3 4 pair, dan 8 juga mengeliminasi dari sini ya. Makanya menjadi 7 1 8. 1 menit ke atas menyelesaikan di sini. 4 3 4 6 3. Baris ini di mana angka 6-nya hanya bisa di satu tempat. 6 1, makanya menjadi angka tinggi sekarang. 6 7 8 9, bukan 8 atau 9. Kolom ini bisa kita selesaikan. 1 di sini melihat ke samping. 8 dan 6. Yap, ada 8 di sini. 3 6. 7 di sini, 8. 2 ya, melihat ke samping sekarang. Nice. Oke, biru sudah selesai. Kita remove aja. 1 4 dan bukan 1 7 4. Kolom ini butuh angka 6. Dan ada disjoin sih harusnya yang membantu. 4 di sini mengeliminasi 4 dari sini. Nice. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video saya untuk Zouk Mansaf. Ya, kalau menurut saya puzzle ini sangat seru banget sih untuk dimainkan. Penempatan petunjuk di sini sangat luar biasa sekali, sehingga bisa menimbulkan alur penyelesaian yang lancar dan sangat keren banget. Dan juga memang kalau scanning disjoin itu, kita butuh sedikit fokus lah untuk melihat di mana sih kita harus melakukan eliminasinya. Cuman kalau menurut saya, disjoin di sini digunakan dengan sangat luar biasa sekali, dan scanningnya tidak terlalu sulit. Puzzle yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.